Tahajud bedanya apa? Qiyamul lail dengan tahajud bedanya. Kalau qiyamul lail, sholat sunat yang dikerjakan setelah isya, tapi dia belum tidur. Walaupun jam 1, jam 2 malam, tetap disebutnya qiyamul lail. Walaupun jam 8, jam 9, tetap disebutnya qiyamul lail sebelum dia tidur. Makanya orang sholat tarawih disebutnya sholat qiyamul lail. Kan jelas hadisnya, man qoma ramadhana. Barang siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan. Ada enggak Rasulullah teriak? Siapa yang sholat tarawih? Ada? Enggak. Justru jalan-jalan tarawih enggak ada, yang ada dalil qiyamul lail. Bagaimana caranya sesuai kemampuan? Rasulullah itu pas sholatnya sampai bengkak-bengkak. Kira-kira yang dibaca surat apa? Mungkin enggak baca kulhu. Paham ya? Rasulullah sholatnya bengkak. Mungkin nggak kira-kira baca kulhu. Yang penting gini Pak, ya kan dibilang Mbak Siti Aisyah, jangan kau tanya bagusnya, gitu kan? Jangan kau tanya bagusnya. Mau surat apa Mbak? Kalau bicara rokatnya 11 betul, rokatnya cuma 11, tapi jangan bicara bagusnya. Nah, kalau masalah surat apa yang dibaca, bacalah yang kita mampu dan kita bisa. Kalau memang kita lagi punya hafalan, boleh nggak? Boleh. Silakan gunakan hafalan kita di dalam sholat. Cuma resikonya ketika kita lupa, itu aja sih. Takutnya justru malah menghilangkan konsentrasi sholat. Bacalah surat-surat yang menurut kita gampang. Yang menurut kita gampang. Kita mau sholatnya 11 rakaat nih, gitu kan? Urutin aja Pak. Juz amma nih, kita mau yang pendek-pendek aja, gitu kan? Hadis Anas, di atas siapa? Al-Falaq, ya kan? Qulhu, Tabak, Kuliah, Ijajah, terus Inatena kan ya? Inatena, Al-Ma'un, Quraisy, Al-Fil, Al-Humajah, At-Takasur. Kalau memang kita mau begitu, udah rakaat pertama baca Fatihah takasur, kedua bacanya Fatihah dengan wailul, terus sampai itu paling gampang itu rakaat. Kalau kita pengen seletut, monggo silakan, nggak ada batasan. Jadi kalau bicara surat terserah bebas, semampu kita dan yang mudah bagi kita. Ada lagi? Ya, Tadi berbeda pendapat nih dari para ulama kaitan dengan fajar yang mana, 10 malam yang mana. Yang mau saya tanyakan, ketika surat ini turun, itu apa Rasulullah tidak menjelaskan tentang hal ini, atau paling enggak sahabat bertanya gitu tentang apa sih atas yang mana ini, seperti yang pertanyaan yang belakangan muncul gitu. Apakah Rasulullah tidak menjelaskan hal itu, atau misalnya kan ada tuh yang sahabat yang paling tahu maksud dari ayat Al-Quran, apakah dia tidak menjelaskan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin kembali ke belakang kaitan pas pertama kali surat turun. Pas pertama kali surat itu kan cuma ada 5 ayat. Ada 5 ayat. Yang kita tahu ketika surat itu turun, surat yang kedua setelah surat itu kan berjeda berapa tahun gitu. Sehingga kemudian yang ingin saya tanyakan, ketika Rasulullah disuruh untuk mendakwahkan agama ini, dia hanya punya 5 ayat dalam yang surat yang pertama turun. Dan kalau misalnya kita lihat, itu kan ayatnya itu belum yang menjelaskan apapun gitu, masih awal-awal. Itu Rasulullah itu dakwahnya apa Ustaz? Itu kan bukan, soalnya itu kan berjeda tuh berapa tahun itu sebelum surat yang selanjutnya turun. Kalau misalnya sekarang nih gampang nih, misalnya
oh harus begini, harus begitu, karena sudah ada tuh yang mau didakwahkan. Tapi ketika yang pertama kali turun surat yang hanya cuma 5 itu kan hanya terbatas banget. Dan apa yang didakwahkan Rasulullah terhadap untuk yang orang-orang sekitarnya itu? Pertama masalah penjelasan Rasulullah tentang ayat itu dijalankan Rasulullah itu sebetulnya hadis. Jadi ayat Al-Quran apapun bunyinya itu nggak boleh diintervensi, Pak. Nggak boleh diintervensi. Itu karena kalimat langsung. Karena kalau ayat diintervensi yang terjadi adalah seperti kitab agama sebelah. Firman Tuhan dengan pendapat orang campur jadi satu, sudah nggak boleh lagi. Ayat-ayat Quran, apa yang Rasulullah terima itu yang disampaikan kepada sahabat. Membedakannya gimana? Rasulullah bilang, Rasulullah punya juru tulis, namanya Zaid bin Sabit. Itu tuh sekretaris beliau. Ya Zaid tulis, ini firman Allah, bla 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 bla. Nah disampaikan ke sahabat semua harus hafalin. Sebuah sahabat harus hafal. Makanya kalau Al-Quran itu Pak nggak bisa diselewengkan karena apa? Karena saksinya banyak. Ketika Fuad tulis, Zaid tulis, habis tulis disetorkan Rasulullah. Coba baca. Ini, nah itu yang lain tuh ada saja ada segala dan sebagainya. Dipersaksikan, betul tulisannya, dilihat. Nah, makanya Al-Quran itu terjaga aslinya, tidak ada perubahan sedikit pun. Tidak ada perubahan sedikit pun. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Ketika terjadi kesalahan itu pasti dikoreksi. Itulah hebatnya Al-Quran. Kadang-kadang baris patah doma saja kalau dicetakkan beda itu ketahuan, Pak. Berapa kali Al-Quran coba dipalsukan, ketahuan. Karena yang menghafal Al-Quran itu jutaan orang, miliaran orang seluruh dunia. Nggak mungkin kalau di Indonesia baca Alhamdulillahirabbil alamin, di tempat lain nggak baca itu pasti sama. Pasti sama. Makanya aku itu inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang jaga. Al-Quran salah cetak aja, Pak. Ketahuan, salah cetak. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Bapak, kenapa ini ada beda pendapat? Contoh, walayalin ashr 10 malam. Apakah Rasulullah jelaskan? Dijelaskan oleh Rasulullah. Nah, hadis itu adalah menjelaskan ayat. Hadis menjelaskan ayat. Contoh, penjelasan Rasulullah. Karena Rasulullah banyak sekali bicara keistimewaan malam-malam 10 malam. Contoh pada hadis yang berbunyi, "Ma min ayyamin amalu sholih." Kita pernah bahas di mana nih? Ya, pada awal bulan Dzulhijjah. "Ma min ayyamin amali sholih ahabbu ilallah min hadzal ayyam." Tidaklah Allah cinta pada 10 malam ini kecuali orang-orang mengerjakan amal soleh yang Allah lebih cinta, yaitu pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dijelaskan. Jadi hadis itu fungsinya menjelaskan ayat. Maka sumber kita hukum ada dua, ada Al-Quran, ada hadis. Fungsi hadis itu menjelaskan ayat. Nah, kadang-kadang hadis juga dijelaskan dengan hadis. Hadis dijelaskan dengan hadis. Yang terpenting adalah sumber utama adalah Al-Quran. Banyak hal-hal yang memang tidak dijelaskan lebih rinci. Contoh ayat Alif Lam Mim. Rasulullah nggak jelasin itu apa. Tidak menjelaskan apa arti Alif Lam Mim. Makanya semua kitab tafsir kita buka pasti jawabannya sama. Apa? Wallahu a'lam bimuradi. Allah yang Maha tahu apa maksud ayat. Rasulullah pun tidak menjelaskan. Rasulullah tidak menjelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah itu dihadapkan pada sesuatu baru turun ayat. Kadang-kadang Rasulullah ditanya nih,